Kita pasti udah sering dengar konspirasi seputar kelompok atau organisasi-organisasi rahasia dengan segala keanehannya. Ada banyak banget organisasi kayak Illuminati, Rothschild Family, organisasi Triple Six, New World Order, Rosicrucian, dan tentunya ada Freemason. Atau bahkan bahasan hot soal kelompok bermainnya, Playmates-nya Jeffrey Epstein yang belum lama kita bahas juga. Disebut rahasia karena kegiatan-kegiatan mereka sedikit tertutup dari mata publik. Gak banyak yang tahu apa sebenarnya tujuan dari grup-grup ini, apa yang mereka lakuin, apa arti dari simbol-simbol yang mereka pakai, atau juga bahkan keanggotaannya cukup eksklusif, jadi gak sembarang orang bisa masuk. Alasan-alasan ini juga yang biasanya munculin teori konspirasi liar di kepala orang-orang soal kelompok-kelompok ini, termasuk soal Freemason. Tapi kalian tahu nggak sih gigs, sebenarnya Freemason itu apa? Sejarah singkat Freemasonry. Sebelum kita kupas tentang apa itu Freemason, baiknya kita tahu dulu gimana sejarahnya mereka muncul. Di sini aku pakai referensi dari websitenya United Grand Lodge of England yang jadi pusat resminya Freemason ya. Linknya bisa kalian buka di kolom deskripsi. Mereka sendiri nyantumin kalau sebenarnya ada beberapa teori tentang origin dari Freemasonry itu sendiri. Spekulasinya antara dibentuk sama sekumpulan kuli bangunan atau tukang batu di abad pertengahan. Tapi intinya asal muasalnya walaupun masih spekulatif, dipercaya berasal dari sekumpulan tukang batu atau stonemason yang kerjanya membangun istana dan gereja-gereja di Eropa pada masa itu. Berasal dari abad pertengahan sekitar abad 12-15, ada legenda yang bilang kalau para stonemason ini punya semacam kode etik dan budaya khusus. Mereka membentuk semacam grup atau guild yang disebut lodge atau bahasa Indonesianya pondok. Pondok-pondok ini dibuat dengan tujuan melindungi rahasia dagang, membahas standar regulasi bangunan, dan buat ngasih bantuan kepada keluarga masing-masing anggotanya. Jadi kebayang nih, di masa itu para stonemason ngumpul, terus saling sharing soal proyek mereka. Apa yang boleh, apa yang enggak boleh, progresnya. Mungkin juga membahas supaya nggak rebutan job, filosofi-filosofi, dan lain-lain. Sedikit trivia, di masa itu tukang batu atau ahli batu, stonemason itu bukan sekedar tukang bangunan ya gigs. Mereka lebih kayak seniman sekaligus ahli teknik sipil yang cukup terpandang. Nggak banyak orang yang bisa ngelakuin pekerjaan mereka. Jadi dalam suatu proyek bangunan, mereka cukup disegani. Kalian bisa lihat bangunan-bangunan gotik khas abad pertengahan yang masih lestari sampai hari ini. Para stonemason itu yang pakai keahliannya dalam merancang bangun proyeknya. Setiap detailnya, strukturnya, sampai dekorasi dan pahatannya. Contoh paling dekatnya mungkin bisa kalian lihat gereja katedral di Jakarta. Awet kan tuh bagusnya. Nah, karena ini juga biasanya di era itu para stonemason yang terkenal ahli bisa dibilang sedikit bebas dari segala perpolitikan yang terjadi di Eropa. Mereka bisa aja diminta ngerjain proyek dari dua wilayah yang mungkin lagi berkonflik atau bahkan musuh dari tempat kelahirannya tanpa perlu worry, tanpa perlu khawatir. Pastinya setiap kerajaan bakalan dianggap bergengsi kalau punya bangunan yang dibangun sama stonemason yang terkenal. Balik ke sejarah Freemason di era medieval, di dalam lodge mereka mulai pakai simbol-simbol yang terinspirasi dari peralatan mereka, kayak jangka, kompas, palu, dan lainnya. Simbol-simbol ini dipakai buat dua hal, baik untuk memaknai peralatannya sebagai instrumen praktis, kayak misalnya palu ya palu, atau simbol kompas ya kompas, ataupun buat memaknai metafora-metafora moral yang pengen diajarin. Mereka juga membentuk adanya ranking atau kelas pada struktur keanggotaannya, mulai dari inisiasi jadi seorang apprentice atau pemula atau member baru, journeyman atau kolega-kolega sesama Freemason, dan yang tertinggi adalah Master Mason. Nah, sebutan Freemason ke mereka itu bisa jadi karena dua hal. Antara karena mereka emang ngerjain freestones atau emang karena mereka bebas berkelana kemanapun tanpa halangan kayak yang tadi aku bilang. Istilah freestones itu digunakan untuk menyebut kerjaan mereka yang memahat semuanya dari nol. Bener-bener dari bongkahan batu, biasanya limestone atau sandstone, dipahat ke bentuk yang mereka mau. Nah, dari era skilled craftsman atau keanggotaan yang pasti emang kerja sebagai ahli batu, di sekitar abad ke-16-17 mulai masuk ke era speculative masonry di kalangan Freemason. Di era ini, permintaan untuk membangun katedral dan istana-istana menurun drastis. Otomatis berkurang drastis juga pekerjaan untuk para stonemason ini.
Tapi pondok-pondok Freemason yang udah terlanjur kebentuk nggak bubar gitu aja. Mereka mulai nerima keanggotaan bagi orang-orang yang bukan stonemason. Syaratnya mereka harus laki-laki, punya gelar pendidikan, dan punya keahlian profesional. Orang-orang ini yang disebut sebagai accepted atau speculative masons. Mereka bukan tukang batu, tapi diterima karena keahliannya berguna. Para speculative masons ini lebih berfokus ke bahasan filosofi moral, persimbolan, dan rasa persaudaraannya dibanding saling sharing tentang keahlian perbatuannya. Catatan tertulis pertama yang ditulis oleh seorang speculative masons asal Inggris bernama Elias Ashmole. Dia mencatat tentang inisiasi dirinya sendiri di sebuah lodge yang ada di daerah Warrington pada tahun 1646. Setelahnya, tahun 1660-an, banyak lagi ditemuin catatan-catatan tentang inisiasi pria-pria yang bergabung dengan Freemason sebagai speculative mason. Di tanggal 24 Juni 1717, ada 4 lodge yang ada di London yang mutusin untuk bergabung. Mereka meresmikannya di sebuah rumah makan bernama Goose and Gridiron, tepatnya di depan gereja Santo Paulus. Mereka mendeklarasikan diri menjadi Grand Lodge, yang kemudian milih seseorang bernama Anthony Sayers sebagai Grand Master pertama. Ini jadi Grand Lodge Freemason pertama di dunia, yang nantinya jadi cikal bakal dari United Grand Lodge of England. Di tahun 1723, Grand Lodge tersebut merilis buku pertamanya, berisi guidelines dan aturan-aturan bagi seorang Freemason. Disebut The Constitutions of the Freemasons. Mereka juga rutin ngadain pertemuan bulanan dan nyatet isi dari setiap pertemuannya. Beberapa tahun setelahnya mulai muncul tuh Grand Lodge baru. Tahun 1725 muncul The Grand Lodge of Ireland. Tahun 1736 muncul The Grand Lodge of Scotland. Masuk ke tahun 1751 muncul Grand Lodge baru di London, tapi punya praktik dan pengajaran yang beda dari ketiga Grand Lodge tadi. Ketiga Grand Lodge original ini akhirnya menyebut diri mereka Moderns, sementara Grand Lodge baru yang jadi saingan mereka disebut Ancients. Rivalitas ini berlangsung kurang lebih selama 63 tahun, di mana mereka berdua saling gak mau ngakuin masing-masing sebagai organisasi resmi. Pada akhirnya rivalitas kedua jenis Grand Lodge ini berakhir. Mereka menggabungkan diri, merge akhirnya tanggal 27 Desember 1813 menjadi The United Grand Lodge of England yang kita kenal sampai sekarang. Proses merger ini bawa perubahan besar, termasuk dalam standar ritual, prosedur-prosedur, dan regalia atau simbol-simbol kebesarannya. Mereka megang nilai dasar akan rasa persaudaraan, saling bantu, dan kebenaran. Nilai dasar ini jadi pondasi di mana Freemason ngewujudinnya lewat prinsip-prinsip integritas, rasa hormat, persahabatan, dan juga pelayanan. Di titik ini juga Freemasonry di Inggris mulai menarik orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Nggak lagi terbatas buat ahli batu dan orang-orang terpelajar aja. Freemason terus nyebar cepat ke seluruh dunia. Di masa ini awalnya Freemason mendirikan badan amal yang sumbangannya dipakai buat menjaga kesejahteraan anggota beserta keluarga mereka. Semacam koperasi buat anggota-anggotanya. Tapi seiring berjalannya waktu, badan amal ini berkembang jadi lebih umum. Mereka mulai mendukung berbagai kegiatan di luar Freemasonry, terutama untuk kesejahteraan komunitas lokal di wilayah masing-masing. Tahun 1814 tercatat sudah ada 647 lodges yang tersebar di seluruh dunia. Dari sini Freemasonry terus berkembang pesat, sampai di tahun 1900 udah ada 2.800 lodge yang resmi berdiri di bawah naungan United Grand Lodge of England. Di tahun 1927 sampai tahun 1933 ada lebih dari 3.000 anggota Freemason dari The United Grand Lodge yang kehilangan nyawanya pada Perang Dunia yang pertama. Mereka lalu membangun Masonic Peace Memorial buat mengenang para anggota yang gugur ini. Di masa Perang Dunia Kedua disebutkan kalau Nazi Jerman memburu dan mempersekusi anggota Freemasons. Di masa inilah dipercaya kalau praktik-praktik rahasia yang dilakukan para anggota Freemason mulai lebih sering digunakan. Kayak salam rahasia, simbol-simbol pada cincin dan kalung buat identitas, tulisan-tulisan, dan lain-lain. 3 tahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ada lebih dari 350 lodge baru berdiri. Terus 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ditambah lagi sekitar 600 lodge baru bermunculan. Sebagian lodge baru ini dibangun sama para veteran perang yang pengen terus mempertahankan rasa persaudaraannya sebagai tentara semasa perang. Secara nggak langsung, mereka membawa misi baru untuk Freemasonry, yaitu mencari ketenangan hidup, juga ngasih dampak dalam perubahan dunia yang lebih baik. 14 Juni 1967, anniversary Grand Lodge ke-250 tahun dirayain di Royal Albert Hall. Perayaan ini sekaligus jadi pengangkatan The Duke of Kent sebagai Grand Master, menjadi Grand Master kesekian yang berasal dari keluarga kerajaan. Sebelumnya ada ayahnya George.
lalu King Edward yang ke-7, The Duke of Sussex, dan King George yang ke-4. Di masa-masa ini, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Freemasonry mulai berpengaruh besar ke dunia politik. Mereka diketahui berperan besar dalam menyuarakan tentang kebebasan dan kesetaraan. Lodge-lodge yang tersebar ke berbagai negara mulai berasimilasi sama budaya-budaya lokal, mempengaruhi ritual dan pengajaran di dalamnya. Di titik ini Freemasonry yang gencar dalam perpolitikan dan pengajaran itu mulai menuai kritik dari gereja-gereja dan monarki. Mereka mulai memandang Freemasonry sebagai organisasi rahasia yang mengancam. Tahun 1992 jadi perayaan anniversary Grand Lodge pertama yang disiarin di televisi ke seluruh dunia. Ada sekitar 12.500 Freemason yang berkumpul di Earl's Court di London Barat. Sampai di era Freemason modern tahun 2017, Freemason mulai membuka diri. Mereka membuka The Museum of Freemasonry untuk umum yang berisikan sejarah-sejarah tentang English Freemasonry, gelar Freemason Tour, dan buka perayaan anniversary Grand Lodge buat halayak umum. Tapi tetap ya, lodge-lodge tempat mereka kumpul jadi semacam semi-secret, masih setengah misterius, dengan segala ritual, simbol, dan pengajaran-pengajaran mereka. Freemason saat ini nyebut kalau organisasi mereka fokus pada kegiatan amal, pelayanan publik, dan perkembangan moral. Kalau dirangkumin nih, sejarah perkembangan Freemasonry itu bisa dibagi jadi 6 masa. Abad ke-12 sampai 15, masa munculnya guild, berisi stonemason aktif yang bangun gereja dan istana. Abad ke-16-17, masa di mana Freemason mulai nerima anggota yang bukan stonemason atau speculative mason. Tahun 1717, masa berdirinya Grand Lodge pertama di London. Tahun 1723, masa di mana Freemason mulai punya rule book atau buku panduan. Abad ke-18-19, masa di mana Freemasonry mulai nyebar ke seluruh dunia, berpengaruh ke dunia politik, dan mempengaruhi serangkaian peristiwa revolusi di berbagai wilayah. Abad 20-21, masa modern, di mana persaudaraan global berfokus ke kesejahteraan sosial kayak penggalangan dana, kebebasan, dan kesetaraan. Apa itu Freemason? Bisa dibilang Freemason ini hanyalah sebuah kelompok persaudaraan yang punya organisasi terstruktur dengan visi misi yang jelas, mulai dari urusan seputar pekerjaan para stonemason sampai di era modern yang membahas urusan moral dan kegiatan amal. Tapi bentuk organisasinya sendiri ini tuh agak unik, juga kadang bingungin. Mereka ini dibilang semacam agama bukan, tapi dibilang cuman sekedar social club, isinya lebih dari itu. Freemason punya unsur-unsur yang mirip sama suatu agama. Mereka punya kode etik dalam mengedepankan rasa persaudaraan, perkembangan moral, dan rasa melayani kepada kemanusiaan. Freemason juga mewajibkan anggotanya buat percaya kalau ada supreme being, sosok yang derajatnya lebih tinggi, percaya tentang adanya sosok Tuhan. Selain itu, anggota Freemason juga diwajibkan buat percaya sama keabadian jiwa. Percaya kalau jiwa itu sendiri nggak bisa hilang, beda sama tubuh yang lama-lama bisa mati. Freemason juga punya simbol-simbol, ritual-ritual, juga pedoman dan doktrin ajaran. Di mana pengajarannya ini biasanya menggunakan unsur peralatan yang digunakan sama stonemason, sesuai sama akar muasalnya kelompok ini. Freemason juga punya hierarki atau tingkatan bagi para anggota organisasinya, mulai dari apprentice, fellow craft, sampai master mason. Mirip kayak ajaran agama atau mungkin cult. Tapi balik lagi, Freemason gak bisa dan gak mau disebut sebagai suatu dogma agama karena mereka gak menekankan adanya suatu iman kepercayaan tertentu. Gak nawarin keselamatan jiwa juga bagi pengikutnya yang beriman, dan juga gak punya pendeta atau kitab suci sendiri yang berisi wahyu-wahyu tertentu. Mereka cuma buat rule book yang berisi panduan-panduan moral untuk anggota-anggotanya. Jadi Freemason ini sendiri lebih mudah dimengerti sebagai sebuah fraternal brotherhood atau sebuah kelompok persaudaraan yang terstruktur, persaudaraan yang terikat karena adanya kesamaan nilai, kesamaan ritual dan tradisi, dan saling membutuhkan. Kalau kalian pernah mainin series game Assassin's Creed, mungkin Freemason ini kayak Assassin's Brotherhood atau Templarnya gitu. Anggotanya nggak punya ikatan darah, tapi mereka jadi saudara karena inisiasi dan komitmen barengan. Karena sifat-sifatnya yang agak bingungin ini, para akademisi banyak yang mendeskripsikan jenis kelompok ini dengan sebutan kelompok yang karakternya religius, tapi bukan agama. Selain mewajibkan anggotanya buat percaya sama adanya Tuhan, yang bikin lebih confusing dari kelompok ini, karena mereka membuka dan menutup pertemuan dengan doanya sendiri.
Mereka punya simbol-simbol spiritualnya sendiri, tapi juga menghimbau anggotanya untuk tetap aktif di kepercayaannya masing-masing. Terserah apa mereka ada yang Kristen, Hindu, Buddha, atau agama apapun, atau bahkan agnostik. Sebagai anggota Freemason, mereka nggak disaranin buat ninggalin kepercayaannya. Sebagai Fraternal Brotherhood, kelompok ini fokus ke 4 hal, yaitu perkembangan moral, kegiatan amal, pengembangan diri, dan ritual yang mengajarkan etika lewat simbol-simbol. Biasanya, anggota yang join ke persaudaraan ini emang lebih fokus ke menambah relasi atau networking dan memperbaiki diri, bukan fokus ke penyembahan, doktrin, atau ritualnya itu sendiri. Lebih fokus ke pengembangan diri dibanding mencapai suatu agenda besar dari kelompoknya. Dari sejarahnya kita tahu, Freemason punya Lodge dan Grand Lodge. Lodge ini skalanya lokal, jadi tempat di mana anggota-anggotanya berkumpul, melakukan upacara, atau terlibat dalam kegiatan amal di wilayah tertentu. Sementara Grand Lodge ini skalanya regional, lebih luas dan menaungi lodge-lodge tadi. Grand Lodge ini jadi semacam pusat pemerintahannya yang tugasnya ngawasin lodge-lodge di area yuridiksinya. Oh ya, istilah Freemasonry ini lebih ke arah praktiknya ya. Freemason itu nama kelompoknya, sementara anggotanya biasanya disebut para Masons. Nah, secara formal tujuan utama dari Freemasonry ini adalah untuk membuat orang yang baik jadi lebih baik lagi. Make good men better. Mereka pengen mempersatukan orang-orang dengan latar belakang berbeda, hidup dalam satu visi, berintegritas, saling menghormati, dan saling mengasihi. Bisa dibilang Freemason jadi salah satu Fraternal Brotherhood tertua yang masih eksis sampai hari ini. Meskipun mereka udah diakui keberadaannya, kayak yang udah aku bilang, mereka bersifat semi-secret. Mereka tuh hampir selalu pakai simbol-simbol yang gak akan dimengerti sama orang awam. Mereka punya salam rahasia dan kode-kode rahasia yang cuma diketahui para member, sebagai langkah buat menjaga eksklusivitas mereka. Sebenarnya ada beberapa simbol rahasia yang mungkin bisa kita ketahui artinya. Pertama ada penggaris dan jangka. Penggaris merujuk ke moral dan kejujuran, sementara jangka merujuk ke pengendalian diri dan batasan diri. Yang kalau digabung artinya mereka pengen para Masons buat membatasi diri masing-masing supaya nggak kelewat batas. Huruf G yang biasanya ditaruh dalam simbol penggaris dan jangka merujuk ke kata God atau Tuhan. Simbol All Seeing Eye, mata di dalam bentuk segitiga. Jadi simbol yang ngingetin para anggotanya kalau setiap perbuatan mereka dilihat sama Tuhan. Apron yang dipakai para anggotanya ngelambangin keagungan dari para pekerja stonemason awal yang membangun kelompok ini. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang mereka pakai, di mana bisa aja simbol-simbol ini udah umum kita temuin di sekitar kita. Misalnya, All Seeing Eye yang ada di dolar Amerika. Sejauh ini berdasarkan data Masonic Service Association of North America tahun 2020, di US sendiri ada sekitar 898.000 anggota Freemason yang terdaftar. Sementara dipercaya ada lebih dari 6 juta pengikut yang tersebar di seluruh dunia. Di beberapa lodge, mereka masih menerapkan keanggotaan eksklusif cuma buat laki-laki aja. Tapi sejak abad 19, wanita juga bisa jadi anggota Freemason. Tapi tetap, men only lodge jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan lodge yang menerima wanita. Ada juga lodge khusus perempuan di beberapa negara kayak The Order of Women Freemasons di UK. Meskipun nggak bisa dan nggak mau disebut sebagai agama, Gereja Katolik Roma jadi salah satu agama yang melarang umatnya untuk bergabung dengan organisasi ini sejak tahun 1738. Paus Klamong yang ke-12 melarang hal ini karena Freemason punya unsur-unsur rahasia, sumpah, dan tujuan atau agenda yang mungkin punya potensi berbahaya. Meskipun niatnya baik, Gereja Katolik menganggap kalau bisa aja Freemason melakukan segala cara untuk mewujudkan sesuatu yang mereka percaya membawa dunia ke arah yang lebih baik. Sejak tahun 1738 sampai dengan 1983, orang Katolik yang ketahuan gabung Freemason itu langsung dianggap pindah agama. Ada paling enggak 11 paus yang meneruskan pelarangan ini. Tapi setelah 1983, orang Katolik yang bergabung ke Freemason gak lagi otomatis dianggap pindah agama, tapi tetap dipandang sebagai perbuatan dosa. Freemason sendiri diketahui punya ritual-ritual yang mereka lakuin di dalam lodge. Ada perayaan inisiasi anggota baru, ada pengajaran-pengajaran yang dibagi ke 3 level, Apprentice, Fellowcraft, dan Master Mason. Ada drama simbolis, ada pembacaan sumpah akan kerahasiaan dan kesetiaan. Ada juga tanggung jawab, ada praktik-praktik kode rahasia, tanda rahasia, salam rahasia. Aku kasih tahu satu contoh yang dilakuin calon apprentice Mason waktu ngikutin ritual inisiasi yang diadain di dalam lodge. Pertama, para kandidat bersiap-siap di luar lodge. Mereka menyetel pakaian mereka, ngelepas satu persatu, buka sedikit baju mereka sebagai simbol dari kerendahan hati dan masih perlu belajar.
Mata mereka ditutup terus dituntun masuk ke dalam lodge sama seorang Mason yang levelnya lebih tinggi. Mereka diberhentikan di depan pintu, terus ditanya apakah mereka datang atas kemauan sendiri. Habis itu mereka diminta berlutut di depan altar, meletakkan tangan di atas kitab suci sesuai kepercayaannya masing-masing, terus mengucapkan suatu sumpah tentang prinsip-prinsip persaudaraan. Terus penutup matanya dibuka dan diperlihatin alat-alat yang dimiliki seorang apprentice Mason, yaitu palu yang ngelambangin pembentukan diri dan penggaris 24 inci yang ngelambangin keseimbangan hidup. Mereka terus diajarin salam rahasia, password, dan kode-kode yang jadi tanda bagi anggota Freemason. Sang Master Mason terus ngucapin tuntutan bagi para apprentice supaya mereka punya kehidupan yang bermoral, menghormati orang lain, dan haus akan pengetahuan. Dan selesai, mereka resmi diterima jadi saudara di dalam Freemason, jadi apprentice Mason. Sejauh ini rasanya Freemason ini cuma perkumpulan baik-baik, tujuannya baik, meskipun punya rahasia-rahasia dan ritual aneh. Tapi kenapa kayak yang sering kita dengar nih, Freemason ini sering jadi pusat konspirasi, terutama soal secret society, sampai ke kaitannya dengan New World Order. Itu mungkin karena penjelasan-penjelasan seputar apa itu Freemason dan sejarahnya yang aku temuin berasal dari Freemason itu sendiri, baik dari website resmi organisasinya maupun postingan-postingan dari para antusiasnya. Sementara banyak juga fakta-fakta gelap yang menurut orang awam punya kaitan dengan kelompok Freemason ini, tapi nggak diakui secara langsung sama kelompok Freemason itu sendiri. Ditambah persebaran mereka di seluruh dunia, punya pengaruh politik, punya misi mengubah dunia, dengan praktik-praktik rahasia dan sumpah akan kerahasiaannya, makin mudah buat kita ngaitin konspirasi ke kelompoknya Freemason. Konspirasi terkenal seputar Freemason, banyak orang yang masih naruh rasa curiga kalau kelompok Freemason lah yang sebenarnya jadi pemerintah di balik negara Amerika Serikat. Konspirasi seputar negara Amerika Serikat sendiri sebenarnya cukup umum dibahas. Di balik negara mereka yang emang superpower, banyak juga yang menuding kalau Amerika Serikat itu punya andil dalam menentukan nasib dunia sesuai keinginannya. Segala hal tentang perang, ngerebut minyak, mengcover Israel dari kejahatan kemanusiaan, penyebaran satanisme, menghancurkan negara yang membangkang, dan lain sebagainya. Banyak orang mengaitkan keterlibatan Freemason di balik pemerintah Amerika Serikat. Bisa dibilang karena sejarah politik awal US yang kental sama Freemason. Di masa awal kolonialisme Amerika Serikat, sekitar tahun 1599 sampai 1721, organisasi Freemason mendapat banyak antusiasme, cukup populer, berkembang dan nyebar cepat. Diketahui kalau bapak pendiri Amerika Serikat, Presiden pertama George Washington sendiri adalah seorang anggota Freemason. Dia diinisiasi sama Fredericksburg Lodge di Virginia tahun 1752. Selain itu, di masa-masa ini juga banyak elit-elit politik yang juga adalah seorang Freemason, kayak Benjamin Franklin, Henry Clay, sampai Andrew Jackson. Di mata orang awam, kerahasiaan dan ritual-ritual dari kelompok ini tuh nimbulin kecurigaan. Sampai di tahun 1826, seorang politikus oposisi bernama William Morgan nerima ancaman karena dia berusaha mengekspos rahasia gelap dari Freemason. Setelah nerima beberapa ancaman, William Morgan tiba-tiba ngilang tanpa jejak. Hal ini jadi pemicu kemarahan publik dan sentimen negatif ke organisasi Freemason. Sekitar tahun 1828 terbentuklah partai baru yang disebut Anti-Masonic Party atas dasar kecurigaan mereka kalau Freemason itu diam-diam ngontrol pemerintahan, juga ngancam kekristenan. Partai ini terlalu kecil, tapi mereka berhasil mengusung beberapa kandidat kuat kayak Thaddeus Stevens dan Millard Fillmore. Partai ini nyebarin propaganda mereka lewat koran-koran dan seminar-seminar publik soal rahasia gelap dari pengaruh Freemason di pemerintahan. Tapi partai ini nggak terlalu berkembang, mereka tetap kecil sampai akhirnya ngilang sendiri. Di pertengahan tahun 1830-an, masyarakat lebih milih Whig Party. Meskipun begitu, partai ini jadi inspirasi bagi partai-partai lain yang lebih besar dalam strategi media dan manfaatin sentimen negatif. Meskipun nggak terbukti kalau keterikatan George Washington dengan Freemason mempengaruhi keputusan politik untuk negaranya, juga nggak terbukti kalau hilangnya William Morgan akibat campur tangan Freemason sampai partai kecil ini juga menghilang sendiri. Kecurigaan ini masih berlanjut sampai sekarang. Karena hal ini, sebagian orang yang skeptis sama Freemason masih ngerasa kalau kelompok ini adalah yang sebenarnya ngejalanin Amerika Serikat dari balik layar. Mereka bisa ngilangin partai anti-Masonic tadi, jadi agenda mereka nggak terganggu. Legasinya tetap berlanjut sampai sekarang, di mana pemimpin negaranya harus berasal dari sesama Masonic. Secara nggak langsung, orang-orang yang percaya sama konspirasi ini nganggep kalau segala perbuatan yang dilakukan US dikendalikan oleh Freemason.
Misalnya soal invasi Iran, peristiwa 9/11, atau soal proyek militer rahasia di Area 51. Pesan tersembunyi Freemason di seluruh dunia. Karena Freemason identik dengan kerahasiaannya, penggunaan simbol-simbol milik Freemason itu selalu jadi sumber konspirasi dari adanya organisasi rahasia di balik pemerintahan dunia. Freemason sendiri pernah beberapa kali mendapat persekusi sepanjang sejarah, dari Francisco Franco di Spanyol, Om Kumis dari Nazi Jerman, Benito Mussolini di Italia, sampai yang kita bahas tadi, partai anti-Masonic di generasi awal Amerika Serikat. Kerahasiaannya ditambah sejarah persekusinya yang bikin orang awam ngerasa kalau mereka bisa nemuin simbol-simbol Freemason di sekitar mereka tanpa tahu pesan apa yang pengen disampaikan sebenarnya, bikin paranoia tentang apa nih yang lagi dirancanain sama Freemason. Paling nggak ada 3 yang paling dinotis, bikin orang ngerasa kalau ini adalah pesan tersembunyi dari Freemason. Pertama, dolar Amerika Serikat. Kayak yang kita tahu, di dalam uang ini terdapat gambar All Seeing Eye di satu sisinya. All Seeing Eye sendiri jadi simbol yang umum dipakai sama Freemason sebagai bagian dari pengajarannya soal menjaga perilaku. Sebelum masuk ke desain uang dolar, simbol ini dimasukin ke lambang negara US oleh the founding father, George Washington, yang adalah anggota Freemason. Gambar ini terus ditambahin ke dalam uang dolar tahun 1935 di masa jabatan Presiden Roosevelt dan Menteri Pertaniannya, Henry A. Wallace. Keduanya adalah anggota Freemasons ke-32. Karena 2 hal ini, banyak orang yang nganggep kalau ini jadi bukti dari konspirasi pertama tadi, bahwa Freemason emang adalah pemerintah bayangan dari Amerika Serikat. Simbol ini dimasukin mungkin sebagai pesan yang melegitimasi kekuatan Freemason atas Amerika Serikat dari lambang negaranya, uangnya, yang jadi patokan mata uang dunia saat ini. Jelas teori ini punya bantahan di mana George Washington menyematkan simbol ini tanpa terinspirasi sama sekali dari aktivitas Masonic-nya. Di masa itu tahun 1782, Freemason belum ngelihat piramid dengan mata sebagai simbol khusus dalam pengajarannya. Alasannya, narok gambar ini di lambang negara murni karena terinspirasi dari bentuk asli piramida Mesir yang berarti dibangun untuk awet bertahan sepanjang masa dengan 13 tingkat yang merepresentasikan 13 negara bagian awal, 13 states. Di mata uang, teori ini bisa dibantah karena Presiden Roosevelt lebih khawatir kalau penggunaan simbol ini justru bisa nyinggung umat Katolik daripada kaitannya dengan keanggotaan Freemason. Kedua adalah tata kota Washington DC yang kelihatannya kayak simbol Masonic kalau dilihat dari jauh. Orang-orang sendiri ngaitin ini sama sejarah kota Washington DC yang kental dengan kegiatan Masonic di wilayah itu. Ketika gedung Capitol di Washington DC mulai dibangun, Presiden Washington emang udah ngambil apron sebagai anggota Freemason. Dia bahkan ngadain upacara peletakan batu pertama dengan cara-cara Masonic. Dia ngerendam batu dengan anggur, jagung, dan minyak sebelum akhirnya mukul batu itu dengan palu miliknya yang didapat setelah dia inisiasi ke dalam anggota Freemason. Orang-orang lagi-lagi mengaitkan hal ini dengan pesan-pesan tersembunyi dari Freemason. Muncul pertanyaan, apakah kota Washington DC sebagai pusat pemerintahan di US sengaja dibuat membentuk simbol Masonic yang menandakan kalau di sinilah aktivitas politik Freemason berpusat. Ketiga, simbol Masonic yang ada di Vatikan. Ada yang ngelihat kalau tata ruang dari St. Peter's Square membentuk simbol Masonic. Meskipun dibantah karena tata ruang kayak gitu tuh umum digunakan dalam budaya Romawi jauh sebelum Freemasonry itu muncul. Tapi selain itu, di Bukit Janiculum ada patung raksasa Giuseppe Garibaldi di atas kudanya. Garibaldi sendiri adalah seorang Grand Mason yang dikenal sebagai bapak kemerdekaan Italia. Menjadi tokoh penting Freemason di Italia. Orang-orang anggap kalau patung ini adalah sebuah pesan yang ditujukan untuk gereja Katolik di Vatikan, di mana Freemason bakal nguasain Vatikan meskipun gereja Katolik menentangnya. Giuseppe sendiri terkenal sebagai tokoh yang membenci para imam Katolik. Kebencian ini berakar dari konflik yang terjadi setelah Italia bersatu tahun 1860-an. Gereja pada waktu itu sempat ngelarang umat buat ngikutin pemilu Italia. Disinilah Freemasonry dapat banyak simpati karena bela nilai-nilai awam. Di masa ini juga patung Giuseppe dibuat menghadap ke arah pusat gereja Katolik sama para anggota Freemasons. Barulah di tahun 1929 patung ini diputar membelakangi gereja. Meskipun gak dipindah atau dibuang karena Vatikan ngelihat nilai historis dari patung itu. Selain itu lagi, simbol-simbol Masonic, terutama penggaris dan jangka dengan huruf G di dalamnya, itu banyak ditemuin secara terang-terangan di daratan Eropa, di batu nisan, batu-batu pembatas jalan, atau monumen-monumen.
Tapi para sejarawan berpendapat kalau banyaknya simbol-simbol itu dibuat sama para Freemason sebagai sikap perlawanan dengan gereja Katolik, Ortodoks, ataupun gerakan Protestan pada masa itu. Freemason adalah New World Order. Mungkin masih berkaitan dengan dua konspirasi tadi. Ini konspirasi yang paling sering diomongin orang tentang Freemason. Banyak orang menghubung-hubungkan kalau Freemason adalah New World Order yang punya rencana rahasia untuk memiliki kontrol atas seluruh dunia. Meskipun lagi-lagi nggak ada sumber kredibel ataupun bukti yang mendukung teori ini, tapi ada beberapa alasan kenapa orang bisa pikir kayak gini. Kayak yang udah kita bahas tadi, banyak dari anggota elit politik di negara-negara besar di Eropa dan Amerika Serikat yang diketahui adalah anggota Freemason. Dari sini banyak juga yang percaya kalau Freemason ngejalanin rencana jangka panjangnya dengan cara masukin anggotanya sebagai kepala-kepala negara di UK, Prancis, Italia, sampai Amerika Serikat. Selain itu, sejarah konflik agama yang terjadi antara Freemason dan gereja itu jadi dasar yang munculin pikiran ini ke paranoia orang awam. Momen-momen sejarah juga sering nunjukin adanya unsur-unsur Masonic di setiap perubahan besar yang terjadi pada perpolitikan negara-negara di Eropa. Ditambah lagi unsur-unsur dalam konspirasi kedua tadi, di mana seringkali kita nemuin simbol-simbol Masonic yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam tata ruang suatu wilayah, di batu-batu sampai ke uang. Simbol-simbol tersembunyi ini dianggap bisa jadi suatu pesan ke sesama Freemason yang orang awam kayak kita mungkin gak tahu artinya apa. Mungkin jadi pesan kalau wilayah ini udah dikuasain Freemason atau pesan buat suatu rencana dari agendanya Freemason, apapun itu. Makanya banyak teori liar yang berusaha ngungkap kalau Freemason itu berkembang jadi kelompok New World Order. New World Order sendiri secara umum adalah suatu kelompok rahasia yang punya paham dan rencana buat ngambil alih kekuasaan di atas seluruh dunia. Nah, kecurigaan orang-orang tentang berkembangnya Freemason ke arah konspirasi New World Order ini muncul bertahap. Singkatnya bisa dibagi jadi 4 act atau 4 segmen. Munculnya kecurigaan ini dimulai dari abad ke-18 menjadi Act 1. Dipicu dari hilangnya William Morgan di tahun 1826 setelah dia koar-koar pengen mengekspos rencana rahasia Freemason di US. Dari situ muncul gerakan anti-Masonic yang akhirnya melahirkan partai anti-Masonic. Ditambah gerakan gereja yang ngancam keras praktik-praktik Freemasonry. Propaganda-propaganda partai dan doktrin gereja munculin stigma baru ke pandangan masyarakat tentang Freemason, di mana mereka berisi elit-elit yang punya kekuasaan dan rencana-rencana rahasia. Act 2. Sekitar awal abad ke-20, skeptisme orang-orang ke Freemason semakin berkembang. Di era ini mulai banyak penulis-penulis konspirasi yang secara nggak langsung sama-sama nyeritain kalau Freemason di dalam lodge-lodge-nya itu tuh jadi dalang utama dari revolusi berskala global. Revolusi Prancis, Revolusi Amerika seketika dituduh sebagai rencana dari Freemason yang berhasil. Mereka menggulingkan monarki-monarki, juga menurunkan legitimasi gereja dalam campur tangan kehidupan manusia. Ditambah lagi kemunculan Illuminati di Bavaria tahun 1776, di mana mereka mempromosikan diri sebagai kelompok rahasia yang bisa memberikan kehidupan ideal. Makin lagi deh, semua ini dianggap kalau Freemason nggak main-main soal menjalankan rencana rahasianya. Act 3, masuk ke abad ke-20, dianggap kalau Freemason mulai ngejalanin rencananya ke skala yang lebih besar. Orang-orang nuduh kalau Freemason lah yang mengatur adanya perang dunia dan perang dingin. Freemason mulai dihubung-hubungin nih sama Protocols of the Elders of Zion karena inti cerita konspirasinya mirip, di mana mereka harus nyusup ke berbagai negara sebagai elit politik atau orang yang berpengaruh. Orang-orang juga jadi lebih notice sama simbol-simbol yang terkait Freemason di berbagai hal, mulai dari uang dolar, monumen, arsitektur, dan lainnya. Terakhir, Act 4, akhir abad ke-21 sampai saat ini, di mana kita makin susah percaya apakah narasi-narasi ini benar atau enggak. Nggak sedikit juga orang yang percaya kalau di masa ini Freemason tuh udah kesebar di hampir di seluruh tempat di bumi, mulai dari politisi, para bankir, pengusaha-pengusaha, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Freemason lah yang sebenarnya jadi otak dari segala konspirasi tentang elit global, entah itu Illuminati, kelompok 666, New World Order, dan lainnya. Mereka lah yang jadi dalang dari globalisasi yang kita kenal sekarang. Gimana sejarah kita berjalan, perkembangan teknologi, juga gonjang-ganjing perpolitikan di dunia sampai saat ini. Meskipun begitu, banyak juga orang yang percaya kalau Freemason sebagai New World Order udah nggak bisa dilawan lagi. Kita cuma bisa nikmatin narasi-narasi konspirasinya tentang mereka, karena mereka udah terlalu kuat dan bisa ngejalanin apapun rencananya di masa depan. Dan masih banyak lagi narasi konspirasi menyangkut Freemason. Tapi emang secara umum konspirasinya hampir selalu ngaitin Freemason sama pengaruhnya di dunia secara tersembunyi.
Dari pengaruh kulturalnya, di dunia pop culture, arsitektur, dunia hiburan, entertainment, atau bahkan ada yang percaya kalau mereka lah yang nulis konspirasi-konspirasi tentang mereka sendiri. Mungkin semacam reverse psychology atau nanemin ketakutan atas kekuasaan mereka ke pikiran kita tanpa sadar. Juga hubungannya sama elit global, selebriti-selebriti, Zionisme Yahudi, atau konspirasi-konspirasi kelompok rahasia lain kayak Illuminati atau Satanisme. Jejak Freemason di Indonesia. Freemason sendiri punya sejarah di Indonesia, jadi mungkin sedikit bisa diiyakan kalau kita bilang Freemason emang menyebarkan pengaruhnya ke berbagai penjuru dunia. Singkatnya, di abad ke-18, Freemasonry dibawa masuk ke Indonesia lewat VOC, lewat seorang Freemason bernama Jacobus Cornelis Matthias Radermacher. Dia mendirikan lodge pertama di Asia, di Batavia, tahun 1762. Lodge ini dikasih nama La Choisy. Kemudian di tahun 1772 dibangun lodge baru lagi. Ketika wilayah Indonesia masih berada di bawah naungan Hindia Belanda, Freemason ini berkembang lumayan pesat. Banyak lodge-lodge baru bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi yang boleh bergabung menjadi member Freemason di wilayah negara kita itu tetap eksklusif ke orang-orang Eropa atau keturunan campuran Indo-Eropa sama orang-orang elit dan terpelajar. Menurut sebuah artikel dari CNN Indonesia, salah satu lodge terbesar yang ada di Hindia Belanda itu ada di kota Bandung, bernama Sint-Jan. Lodge ini terletak di Jalan Wastu Kencana. Menurut catatannya, lodge ini sebenarnya sering gelar aktivitas sosial kayak mendidik anak-anak lokal atau bagi-bagi makanan. Lodge Sint-Jan ini juga mendirikan perpustakaan umum tahun 1891 bernama The Open Bar Bibliothek van Bandung di gedung Quack School yang kini jadi Polrestabes Bandung. Dipercaya juga kalau Freemasonry di Bandung itu punya peran besar dalam perkembangan pendidikan teknis. Ada beberapa tokoh penting di Jawa Barat yang disebut punya relasi dengan Freemason, meskipun nggak bisa dikonfirmasi kalau mereka adalah anggota. Pengaruh mereka mulai hilang ke masa akhir-akhir sebelum Indonesia merdeka, terutama waktu dimulainya masa pendudukan Jepang. Relasi Jepang sama Jerman di masa itu bikin mereka pengen ngilangin segala jejak Freemason di wilayah kekuasaan mereka, karena Freemason dianggap berkaitan erat sama komunitas Yahudi. Selain itu, balik lagi karena sifat kerahasiaannya dan narasi-narasi seputar pengaruh mereka ke politik dan budaya, banyak yang makin skeptis ke Freemasonry di Indonesia. Praktik-praktik dan simbol-simbol yang digunakan oleh Freemason mulai banyak dianggap sebagai pemujaan setan. Jangankan dari warga lokal, orang Eropa yang nggak ambil bagian dari Freemasonry ini juga punya pikiran yang sama. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1960, akhirnya Presiden Soekarno melarang total keberadaan Freemason di Indonesia. Apapun yang menyangkut Freemason harus dihapus karena Freemason dianggap sebagai mata-mata kolonialisme dan organisasi yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Termasuk membongkar lodge-lodge besar seperti Lodge Sint-Jan di Bandung tadi. Meskipun akhirnya hilang total, kita masih bisa ngelihat peninggalan-peninggalan Freemasonry di Indonesia kayak gedung-gedung kolonial di Kota Tua, Jakarta, atau di kota-kota lain yang masih punya simbol Masonic pada arsitekturnya. Apakah Freemason berbahaya? Secara terbuka dari informasi-informasi yang kita lihat dari website resmi mereka atau dari komen-komen pengalaman para anggotanya, bisa dibilang kelompok ini nggak bahaya. Mereka cuma sekumpulan orang yang pengen bangun relasi, pengen berkontribusi ke lingkungan sekitarnya, atau sekedar pengen dapetin rasa persaudaraan yang kuat. Tapi mungkin bisa dianggap bahaya karena praktik-praktik mereka yang punya unsur kerahasiaan dan sumpah setia. Di luar konspirasinya, unsur-unsur dalam praktik Freemasonry ini mungkin bisa jadi dasar untuk melakukan tindakan yang di luar batas moral. Kita nggak tahu apa yang mereka lakuin di ritual rahasianya. Namanya juga rahasia. Kita juga mungkin susah buat dapetin informasi spesifik dari ritual rahasia itu karena para anggotanya udah bersumpah untuk menjaga kerahasiaannya. Lebih spesifik lagi, bagi umat Katolik dan beberapa kelompok Kristen Protestan juga dilarang buat bergabung ke praktik-praktik Freemasonry. Alasan utamanya bisa dibilang karena praktik Freemason bisa ngasih pengaruh buruk ke keimanan seseorang atau bisa ngaburin doktrin kekristenan. Terkait sama konspirasi-konspirasinya, Freemason bisa jadi dianggap berbahaya bagi kedaulatan politik suatu negara. Keberadaan kelompok ini mungkin bisa nimbulin kepanikan massal, ngerusak stabilitas negara karena suatu narasi tak berdasar, terutama di negara-negara yang bukan jadi tempat sejarah langsung Freemasonry. Tapi meskipun begitu, segala narasi konspirasi yang nyudutin Freemason emang belum ada satupun yang punya bukti kredibel yang bisa mengkonfirmasi kalau kelompok ini emang seberbahaya itu. Dari sekedar kumpulan para ahli batu yang saling sharing sampai jadi kelompok rahasia di balik pemerintahan dunia. Bahkan sampai sekarang pun konspirasi-konspirasi soal Freemason masih bermunculan. Minimal tentang suatu kejadian aneh yang akhirnya bisa dihubung-hubungin dengan kelompok Freemason ini.
Padahal mereka sendiri udah punya organisasi resmi, punya website, sampai punya lodge yang keberadaannya nggak melanggar hukum. Tapi balik lagi ya, unsur-unsur kerahasiaan kayak ritual rahasia, salam rahasia, sampai pesan-pesan tersembunyi yang bisa mereka pakai, itu emang yang jadi perdebatan soal apa sih sebenarnya Freemason ini. Tapi menurut kalian gimana gigs? Apakah kelompok ini emang sebaik yang mereka klaim? Atau emang nggak bisa dibantah kalau Freemason emang punya pengaruh berjalannya dunia dari balik layar? Well, itu dia seputar Freemason. Lumayan panjang ya. Di sini kita coba berusaha untuk senetral mungkin. Selebihnya konspirasi-konspirasi yang ada itu udah tersebar banyak banget di internet. Kalian bisa bakalan masuk ke rabbit hole kalau kalian ngebacain satu persatu. Seru sih, tapi ya bijak-bijaklah dalam mengolah informasi. Masukin yang baik, keluarkan yang jahat, keluarkan yang buruk maksudnya ya. Terimanya yang baik-baik aja gitu. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!